pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami dari SKPKC Fransiskan Papua. Kali ini kita akan cerita cerita sharing bagaimana pelayanan Fransiskan di Papua, khususnya bagi mereka yang terpinggirkan. Salah satu pelayanan mereka, para Fransiskan, adalah melayani, mendampingi tong punya anak-anak Papua di panti asuhan. Saat ini hadir di depan kita bersama dengan kita Pater Domingus OFM. Nanti sebentar Pater akan memperkenalkan diri. Silakan Pater memperkenalkan diri dan cerita soal pelayanan di panti asuhan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Domingus Kaki OFM. Saya berasal dari Flores, tepatnya di Ende, dan saya saat ini bertugas di panti asuhan Santo Egidius Polomo Sentani, dan saya masuk atau berkarya ditugaskan oleh Ordo di panti asuhan itu sejak tahun 2020. Itu pada tanggal saya menginjakan kaki pertama itu pada tanggal 20 Juli ya 2020. Dan memang saya ketika pertama kali di panti asuhan memang waktu itu anak-anak hanya berjumlah 10 orang. 10 orang, dan mereka semua itu ya pada waktu itu memang anak-anak yang lebih banyak itu dari Pegunungan Bintang. Itu mereka sekitar 6 anak, terus yang lainnya dari Wamena, juga dari Mei. Yang berarti Paniai, Dugiai, namanya. Ya. Baik Pater, jadi Pater sudah sekitar 4 tahunan ya di sana. Iya. Tahunnya berarti 4 tahun lebih, berapa bulan? 1 bulan, 2 bulan ya? 2 bulan lebih. Saya kan di kami satu periode itu 3 tahun. Sehingga yang saat ini saya sudah mulai masuk tahun keempat. 4 tahun itu pas, ya sudah benar, 4 tahun bulan Juli kemarin ya. Bulan Juli kemarin itu genap saya 4 tahun di panti asuhan Polomo. Baik, tadi Pater bilang awal masuk 10 orang. Ya. Untuk jumlah sekarang yang saat ini Pater layani damping di sana kira-kira berapa anak? Nah, saat ini anak-anak yang ada di sana itu sekitar sebelumnya itu ada 49, tetapi yang 2-nya itu mengundurkan diri, artinya mereka keluar tinggal dengan keluarga, sehingga kami di sana tinggal 47 orang. Sebelumnya saya sendiri, tetapi kemudian bulan awal September kemarin itu ada satu saudara yang diutus oleh persaudaraan OFM, itu Pastor Matius Jericho OFM. Nah, sekarang bersama-sama dengan saya di panti asuhan. Baik, ini Pater Matius berarti baru bergabung di tahun ini ya Pak? Iya. Baik, jadi sebelum itu selama ya kurang lebih ya 4 tahun itu Pater sendiri. Bagi maksudnya dalam konteks selain Pater sendiri, apakah ada orang-orang lain yang melayani anak-anak di panti asuhan? Waktu itu tahun pertama itu Frater Matius, nah 2-3 tahun itu kemudian saya sendiri. Saya kebetulan waktu itu dibantu oleh ibu masak ya. Oh, yang berarti ada ibu masak yang standby untuk bantu masak bantu masak dan Pater. Iya. Baik Pater, ini 47 anak ini tidak gampang. Pater sendiri dengan latar belakang anak dari berbagai suku di tanah Papua, itu memang sesuatu yang
itu pater harus ekstra sabar, mau marah, maksudnya pengalaman pater sendiri dalam konteks itu bagaimana menghadapi karakter, maksudnya kita gunakan kata ikut atau apa itu pater bisa sharing sedikit ya soal pengalaman ini. Memang ketika saya ditugaskan di sana, ya, waktu itu masih dari frater, diakon sampai sekarang ini pastor. Nah, saya mengalami banyak kesulitan ya menghadapi anak-anak tersebut. Tetapi satu hal yang mungkin saya terapkan adalah bahwa mungkin saya harus memahami ya latar belakang mereka, budaya mereka, ya. Sehingga ketika saya mengetahui bahwa mereka punya latar belakang ini, budaya ini, nah itu kemudian saya bisa masuk melalui mereka punya latar belakang budaya. Sehingga ketika saya memberikan pembinaan itu memudahkan saya. Dan juga salah satu hal yang mungkin saya saya sharingkan adalah bahwa mereka ini adalah anak-anak, ya. Anak-anak itu mereka masih mencari jati diri. Artinya bahwa dari pihak saya itu juga harus memahami ya saat itu psikologi mereka seperti apa. Ya, sehingga saya mulai menemukan pola yang cocok ya untuk pembinaan ya, anak-anak panti asuhan ini. Memang tidak mudah ya apa yang saya rasakan, apa yang saya alami selama saya bertugas di panti asuhan ya. Ada anak-anak yang memang ya kepala batu ya itu pasti ya. Jadi artinya kalau saya mau menuntut mereka semua sempurna itu pasti tidak mungkin. Jadi ada 1-2 anak ya pasti ada yang kepala batu, ada yang anak yang memang penurut ya ada. Sehingga saya masih diberikan semacam kekuatan ketika saya membina anak-anak, tetapi lebih banyak anak-anak yang macam penurut dibandingkan dengan yang yang kepala batu. Nah. Tapi mau tidak mau pater harus ini ya, harus yang tadi pater bilang harus bisa menempatkan diri, harus memang harus ya sebagai orang tua lah, pater sebagai mereka punya orang tua di Jayapura sih. Karena ini mereka dari kampung semua dari luar. Baru mungkin ada pengalaman misalnya yang ya selain tadi pater sendiri mungkin yang paling menjengkelkan itu apa Pak? Misalnya banyak pater punya pengalaman sendiri. Nah, satu hal pengalaman saya ya ini memang pengalaman yang membuat saya juga sempat waktu itu memang beberapa anak ya hampir mau 20 anak ya. Tahun kedua ini saya masuk waktu itu. Salah satu pengalaman saya membuat saya semacam putus asa adalah bahwa ada anak-anak yang memprovokasi teman-temannya. Dan memprovokasi itu bukan ke hal-hal yang positif, tetapi ke hal-hal yang negatif. Nah, pada suatu hari ya ketika keputusan saya misalnya saya membuat jadwal ya, nah waktu itu kan mereka mengatakan bahwa buat jadwal harus bersama-sama, dan itu tidak mungkin. Artinya kan saya yang mengatur segala irama panti asuhan, jadi tidak mungkin bahwa saya harus melibatkan mereka untuk membuat jadwal. Nah itu yang sehingga mereka juga kemudian tidak menerima apa yang saya katakan. Nah, waktu itu memang ada beberapa anak yang memprovokasi teman-temannya, sehingga waktu itu mereka semacam bisa dikatakan bahwa mereka tidak lagi mau mengikuti apa yang saya aturan atau apa yang saya katakan. Ya. Nah waktu itu mereka pergi ke Pak Carlos, mereka melaporkan hal ini. Ya. Dan waktu itu memang saya semacam down.
beberapa anak yang memang memprovokasi itu memang dia sadar betul dia salah, dia mengundurkan diri, dia minta maaf dan dia mengatakan saya pamit panti asuhan. Sebelum pater dan pelayanan ini kan sudah lama sekali Iya. Pasti ada cerita-cerita keberhasilan bahwa ada yang dari situ mereka datang mungkin ketemu pater cerita dosa dari panti itu, apa ada pengalaman seperti itu? Misalnya mungkin dong datang karena dong sudah berhasil dong kasih sumbangan ke adik-adik orang di sana. Cerita Nah, memang ada yang berhasil ya, tetapi mereka datang ke situ bukan membawa sumbangan, tetapi mereka lebih kepada memotivasi, memberi motivasi kepada adik-adiknya, lebih kepada itu. Kalau untuk memberikan sumbangan atau apa itu memang saya belum pernah melihat semacam itu. Baik Pater, ini 47 anak, berarti mereka semua sekolah, makan, Ya. minum. Saya sendiri juga tidak tahu banyak bagaimana kalau dengar ada cerita dari itu Pater dong harus berusaha keras cari donatur untuk ini, harus ini ya. Nah, bagaimana Pater menghadapi itu, misalnya dengan 47 anak yang bukan Pater punya keluarga kandung juga misalnya gitu. Iya. Nah, itu apakah ada putus asa kan? Sudah, maksudnya Pater bisa cerita pengalaman sedikit. Baik. Memang saya ketika melihat bahwa begitu banyak ya anak-anak, ada 47, dan itu memang saya merasa kadang-kadang saya merasa bahwa bagaimana harus mencari donatur ya. Itu yang pertama. Tetapi saya bersyukur bahwa soal makan minum ini saya tidak mengalami kendala, karena untuk di Keuskupan Jayapura ini ya itu baik di paroki dari katedral ya, APO, Kota Raja, Entrop, Argapura ini, Argapura, AB, Waena, juga Sentani ya, itu selalu datang mereka ya, mereka berikan sumbangan, sehingga dalam 1 bulan itu tidak ada yang kosong. Artinya ada, selalu saja ada ya. Mungkin ada umat Kombas dari paroki ini mau merayakan ulang tahun Kombasnya kah, atau ulang tahun paroki ya, mereka kadang-kadang ulang tahunnya bersama dengan anak-anak di panti asuhan Kolombo. Nah, selain itu juga dari keluarga ya, dari keluarga ya, itu juga sering datang memberi sumbangan berupa bawang ke anak-anak di panti asuhan ya. Nah, juga mungkin dari lembaga-lembaga ya, pemerintahan, instansi-instansi juga datang sering datang ke panti asuhan. Dan biasanya yang ramai itu Natal dan Paskah. Natal Paskah itu mungkin mereka punya wujud khusus ya dari umat ya, untuk sumbangan ke panti asuhan. Nah, kemudian memang hal yang sulit, yang sedikit bagi saya mungkin sedikit ada mengalami kendala adalah bagaimana saya harus ya membayar uang sekolah anak-anak DCS begitu. Dan ya syukur bahwa ada donatur dari Qatar itu ya, dari Qatar, juga dari beberapa orang yang ada di Jakarta. Yang dari Qatar ini mereka sekitar 12 anak. Jadi itu mereka yang tanggung. Mereka yang tanggung biaya sekolah. Usia yang
Pater didik atau bina di sana itu di panti asuhan itu apakah usia SD, SMP, SMA atau hanya SMP saja atau SMA saja? Yang ada anak-anak yang ada di panti sekarang itu ada usia SD, yaitu 2 orang, tetapi satunya sudah keluar. Nah, yang lain semua usia SMP dan SMA. Berarti mereka sekolah di seputaran kota Sentani? Ya, di seputaran kota Sentani itu ada di Antonius Padua, SMA Asisi, SMP Bonaventura, SD Bonaventura, dan SMK. SMK di Hawaii? Iya, SMK Negeri 1 Hawaii. Ada juga yang di Al-Fatah. Itu yang di belakang provinsi itu. Oh, iya, iya. Pater mungkin pesan untuk Tongka, ya kalau ada rezeki lebih kah atau apa begitu, silakan Pater. Ya, terima kasih. Baik, saya secara pribadi juga mungkin mewakili adik-adik dari Panti Asuhan Santo Egrius Polomo. Ya, saya mengundang ya, umat Allah, juga siapapun yang tergerak hati untuk datang, mungkin melihat atau mengunjungi di Panti Asuhan Santo Egrius Polomo. Dan kami tidak meminta banyak, hanya kami butuh perhatian dari Bapak Ibu, saudara-saudari umat Allah, ya, karena biar bagaimanapun juga ya panti asuhan yang ada di Sentani ini adalah panti asuhan yang secara khusus ya memperhatikan anak-anak Papua ya dari daerah pegunungan. Sehingga di sini ya kami sangat membutuhkan uluran tangan dan belas kasih dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih Pater. Bapak Ibu, saudara-saudari, kau semua sudah dengar bersama bagaimana kisah cerita, ya ini masih sedikit, sangat banyak sekali. Saya yakin dan percaya Pater Mingus punya cerita sangat banyak bagaimana dia melayani anak-anak di panti asuhan, anak-anak yang memang orang tuanya tidak mampu dan mungkin juga ada kehilangan orang tua mereka. Tapi Pater sebagai orang tua bisa mendampingi dan melayani mereka dengan tulus hati di sana. Walaupun ada persoalan tadi yang Pater cerita, pengalaman suka dan duka, jengkel, kecewa atau apa, tapi Pater tetap hadapi sudah 4 tahun. Pater sudah minta kita, Bapak Ibu, teman-teman atau keluarga orang yang punya kelebihan atau siapapun yang berada di sekitar Jayapura, silakan mengunjungi panti asuhan. Dia punya panti asuhan itu letaknya di kota Sentani. Kalau orang yang biasa ke Sentani itu belum biasa bilang kompleks pertokohan Borobudur, nah itu sudah di belakang. Nah itu Pater di belakang situ dengan 47 anak. Mereka sangat senang, sangat bahagia kalau tong datang kunjung, apalagi tong berikan tong kelebihan. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa nanti di episode berikut bersama SKPKC Fransiskan Papua. Pater, terima kasih banyak. Baik. Wah.